Recording in progress. Selamat siang Pak Alex. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan soal tugas kami. Saya Samuel Rifandi Siregar dengan NIM 2249428 TK 54193. Saya Angelika Sustikarara Putri dengan NIM 22503142 TK 54962. Saya Mariana Risa Dinda Aryani dengan NIM 22493882 TK 54138. Dan saya Patrick Rino dengan NIM 22497952 TK 54600. Baik, pertama sekarang saya akan menjelaskan soal tugas terlebih dahulu bahwa reaktornya berbentuk bola yang terdiri dari dua bagian. Yang mana bagian pertama itu partikel trisol yang terdispersi di antara matris grafit, dan bagian kedua itu merupakan grafit yang jadi kelongsong dan tidak menghasilkan daya apapun. Dan dari soal sendiri terdapat 5 output yang diminta. Pertama, persamaan diferensial, program, hasil, dan 2 kondisi lain yang harus kami kerjakan. Berdasarkan informasi pada soal, maka persamaan matematisnya dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, tadi bentuknya berbentuk bola, dan ada pada antara bagian 1 dan bagian 2 terjadi perpindahan panas secara konduksi yang merambat tuh sampai ke ujung, dan pada ujung bagian ini pada RC terjadi konveksi. Dan oleh karena itu kita membuat dua asumsi. Yang pertama, arah perpindahan panasnya hanya ke arah radial dan dalam keadaan steady state. Ketika konduksi berlaku hukum Fourier di mana Q sama dengan min K nablar T, atau ini K-nya konduksivitas termal dan gradien suhu adalah nablar T-nya. Dan karena dalam kondisi steady state maka nablar Q tambah Q besar, yang mana ini Q pembangkitan. Dan ketika kita substitusi persamaan 1 ke 2, bentuknya menjadi nablar kurang dari min K nablar T tambah Q, dan apabila diselesaikan menjadi seperti di bawah ini, itu nablar kuadrat T sama dengan Q per K. Dan karena ini berbentuk bola, maka kita tidak bisa menggunakan koordinat kartesius melainkan koordinat sferis, sehingga persamaannya dapat kita bentuk sebagai nablar kuadrat T sama dengan 1 per R kuadrat D per DR R kuadrat DT DR sama dengan Q per K, sesuai dengan informasi pada bagian ini. Dan kita tahu bahwa QR itu adalah min K DT per DR, ini bentuk konveksi. Apabila nablar Q itu hasilnya menjadi 1 per R kuadrat D per DR, dan nilai QR-nya kita masukkan ke dalam persamaan menjadi min K kali 1 per R kuadrat R kuadrat DT DR diturunkan terhadap DR. Dan karena dalam kondisi steady state maka nablar Q tambah QR sama dengan 0, sehingga persamaan dapat dibentuk menjadi min K dikali 1 per R kuadrat D per DR R kuadrat DT DR tambah Q sama dengan 0. Dan apabila kita pindah ruaskan maka bentuknya menjadi 1 per R kuadrat D per DR R kuadrat DT DR sama dengan Q per K. Permasalahan matematis ini akan kami coba selesaikan dengan metode boundary value problem. Dan kami membuat dua nilai batas yang kami definisikan. Pertama, DT suhu diturunkan terhadap R itu sama dengan T aksan, di mana T aksan itu merupakan turunan pertama suhu ketika jaraknya R. Dan apabila turunan pertama suhu ini kami turunkan kembali, maka nilai menjadi min 2 per R T aksan min Q per K. Lalu ada boundary conditionnya 2, yaitu ketika R0 atau di pusat atau di bola, DTDR-nya sama dengan 0. Hal ini dikarenakan gradien suhunya juga sama dengan 0, sehingga T aksen ketika R sama dengan 0 adalah 0. Kemudian R ketika RC ini adalah proses sebelum terjadi konveksi. Otomatis nilai K DTDR ketika R sama dengan RC itu harus sama dengan Q konveksinya, atau HA dikali T RC dikurang T lingkungan, dalam hal ini TC. Sehingga dari informasi di atas kita memiliki 4 persamaan matematis yang akan difungsikan dalam kode, yaitu nilai BVP-nya ada 2, itu DT turunkan terhadap DR itu T aksen, dan DT aksen turunkan terhadap DR itu min 2 per R T aksen dikurang QR per K. Dan boundary condition ada 2, T aksen 0 sama dengan 0, dan min K T aksen ketika R sama dengan RC adalah sama dengan HA dikali T ketika R sama dengan RC dikurang T lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Kemudian kita menuju untuk membuat kodenya. Untuk yang pertama, kita mengimport beberapa pustaka yang nanti akan digunakan. Kemudian kita akan mendefinisikan parameter yang digunakan. Untuk yang pertama ada RF, di mana pada soal itu bernilai 2,5 cm, tapi untuk di sini kita jadikan meter, kemudian RC-nya juga 3 cm, tapi kita jadikan meter, kemudian ada QF inisialnya 550 watt, kemudian ada QF double-nya ada 1100 watt, yang dinaikkan sebesar 200%. Kemudian ada K inisialnya yang sebesar 30 watt per meter K. Kemudian ada nilai K iradiasi yang bernilai sebesar 6 watt per meter K. Kemudian ada nilai TC yang bernilai asli 700 Celcius yang dikonversi menjadi Kelvin. Kemudian juga ada nilai HA yang bernilai sebesar 2300 dan nilai VF atau volume bolanya yang ditulis berdasarkan rumus volume bola. Kemudian pertama kita akan mendefinisikan laju pembangkitan panas dengan mendefinisikan nilai QR, di mana kita masukkan nilai rumus QF per VF dengan catatan R kurang dari RF. Kemudian kita definisikan sistem ODE yang awalnya kita definisikan BVP yakni ada T dan T aksen yang bernilai Y, kemudian ada Q yang berisi persamaan, ada QR, R, QF, dan RF, kemudian kita definisikan DT, DR, yakni yang bernilai T aksen, kemudian ada TT aksen, DR, yang bernilai seperti ini, min 2 kali T aksen dibagi R min Q per K. Kemudian kita mereturn hasil akhirnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kemudian kita akan mencari boundary condition dari IAB, QF, RF, KHA, dan DC. Yang pertama, kondisi batas di R sama dengan R min dengan rumus BC1 sama dengan YA1, di mana YA-nya terdapat pada. Lalu yang kedua, kondisi batas di R sama dengan RC atau konveksi dengan rumus BC2 sama dengan min K kali YB1 ini dikurangin HA dikali YB0 dikurangin TC. Lalu di return. Lalu kemudian fungsi untuk menyelesaikan P dengan definisi solve head transfer RF, RC, QF, K, TC, HA. Initial guessnya non karena tidak tahu di awalnya, lalu R min sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Pertama, definisikan domain dengan R mulai dari R min untuk menghindari singularitas di R0 dengan rumus R sama dengan N Pelin space R min RC dibagi 5.000. Lalu inisialisasi tebakan awal itu non dengan T guess sama dengan N Pelin space TC ditambah 100 TC dan R size. Lalu TX-nya guys sama dengan MB0 like R. Ini digunakan jika tidak sesuai dengan tebakan awal. Lalu menentukan toleransi berdasarkan kasus jika F sama dengan double itu tol settingnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Jika tol settingnya 1 kali 10 pangkat min 3 itu toleransi untuk default. Lalu selesaikan BVP dengan rumus solution sama dengan solve BVP. Lambda R ini untuk penyelesaian pada Y ini, sedangkan lambda YA itu untuk menyelesaikan ini sampai sini. Lalu jika tidak sesuai itu warning dan evaluasi solusi pada grid yang sama itu lalu di return. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, setelah melakukan definisi dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan, kita akan memplot untuk berbagai kasus yang ada di soal. Untuk kasus pertama itu yang kasus awal, di mana QF-nya itu 550 watt dan konduktivitas termalnya 30 watt per meter Kelvin. Ini kita plot saja, sudah sesuai ya. Setelah itu kita ke kasus selanjutnya di mana kondisinya itu teriradiasi, di mana QF-nya tetap di 550 watt tapi konduktivitas termalnya itu 6 watt per meter Kelvin. Setelah diplot, kita akan lanjut ke kasus selanjutnya di mana peningkatan daya itu meningkat 200%, di mana QF naik menjadi 1100 watt, 2 kali lipat dari kasus sebelumnya, dan konduktivitas termal tetap di kasus awal yaitu 30 watt per meter Kelvin. Di sini sudah diplot sesuai dengan kasus yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir itu kombinasi kasus yang teriradiasi dan kenaikan daya 200%. Jadi QF-nya 1100 watt dan konduktivitas termalnya 6 watt per meter Kelvin. Setelah diplot, kita bisa melihat hasil keluarannya. Ini untuk plot kasus pertama. Kita lihat di sini suhunya itu mulai dari angka 1035, di bawah 1035, 1033 mungkin, dan akan turun steady ke angka sini. Nah, ini menurun karena di luar bahan bakar reaktor, di luar pebble bed itu banyak coolant seperti air atau moderator lainnya. Lalu ini untuk kasus kedua di mana teriradiasi, kita bisa lihat di sini suhunya meningkat meskipun kalor awalnya tetap sama. Ini adalah efek dari konduktivitas yang termal yang lebih rendah, jadinya lebih terisolasi suhunya, dan untuk menurunnya itu jauh lebih tidak drastis. Lalu untuk kasus ketiga di mana daya meningkat 2 kali lipat menjadi 1100 watt, di sini juga bisa dilihat menurun dari suhu 1100 jika dibandingkan dengan kasus yang awal. Ini suhunya pasti lebih tinggi karena memang dayanya lebih tinggi, dan dia juga akan berhenti di 3 cm itu di suhu sekitar 1018, sedangkan yang kasus daya normal itu di 994. Lalu untuk kasus terakhir yang kondisi teriradiasi dan QF, ini memiliki suhu paling tinggi di angka 1400 ke atas, karena kasus ini suhunya paling tinggi karena tadi dayanya teriradiasi, jadi K-nya rendah, dan dayanya itu lebih tinggi daripada kasus yang kedua. Jadi dia ini memiliki suhu 1400 dan berhenti di angka 1020, 1030. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Makasih, Mbak. Pak.